أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai bersama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah semoga sore hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mengamalkannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Biridillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mari yang pertama bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita mencoba untuk mengulik salah satu fasilitas dari Allah, namanya doa. Bagaimana polanya agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, sebagaimana biasa, ayo kita hadir secara utuh, sadar penuh, sehingga apa yang kita dapatkan di sore hari ini secara maksimal, ya Bapak Ibu. Langsung saja, kita semuanya, kita pasti di sini namanya manusia, kita punya namanya keinginan, kita punya namanya harapan, dan harapan itu pasti harapan kita, harapan itu pengen terwujud. Atau mungkin yang hari ini punya masalah, yang masalah itu ingin cepat selesai. Jadi ada dua ya, kita permintaan kita kepada Allah. Satu, kita minta sesuatu yang tidak ada, itu bisa ada. Itu namanya cita-cita, impian, harapan. Atau yang kedua, yang sudah ada, itu hilang. Seperti yang punya masalah dengan sakit, sakitnya hilang. Punya masalah dengan utang, utangnya hilang, selesai. Jadi ada dua ya. Jadi ada polanya, ada permintaan, berarti yang belum ada itu bisa ada. Kalau masalah yang sudah ada itu selesai, itu hilang. Dan kita semuanya, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini tidak lepas dari namanya keinginan. Punya keinginan Bapak Ibu? Ya. Punya impian? Ya. Cita-cita? Ya. Alhamdulillah. Punya masalah? Ya. Punya. Kira-kira kalau disuruh pilih, Anda pilih mana nih? Pilih impiannya tercapai, pilih impiannya tercapai terlebih dahulu, atau masalahnya selesai? Nah, balik mana? Berarti orang yang pro, ya, pro. Siapa yang di sini yang punya impian, punya cita-cita, punya tujuan yang ingin segera terwujud? Lihat. Alhamdulillah. Siapa yang di sini yang punya masalah, yang masalah itu pengen cepat selesai, mendapatkan solusi? Apa loro-loro itu?
Kira-kira mana yang paling kuat Bapak Ibu? Pengen masalahnya selesai atau keinginan cita-citanya sampai? Nah, terlihat dari umurnya. Nah, pas materinya ya. Kalau bisa bicara dengan anak SMA, ya, anak kuliah, pasti yang dia minta adalah ini yang tercapai. Ya. Kenapa demikian? Pas. Jadi hasil riset saya di lapangan cukup sesuai. Ya. Nah, kita semua punya impian, punya keinginan, punya harapan, kita punya masalah itu ingin selesai. Ya. Nah, ternyata Allah memberikan fasilitas kepada kita. Sampaikanlah keinginanmu, sampaikanlah harapanmu, sampaikanlah masalahmu melalui doa. Ya, sampaikanlah ke Allah melalui doa. Jadi doa ini bisa menjadi sumber solusi atas kehidupan kita. Nah, mengapa Bapak Ibu? Karena banyak di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan tentang ada hambanya yang berdoa kepada Allah, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dan di antara orang-orang yang berdoa, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Kenapa sih kita perlu berdoa kepada Allah? Padahal, apakah Allah tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Kapan kita meninggal? Tahu nggak? Tahu. Kapan misalnya kita diuji oleh Allah namanya sakit? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Tapi kenapa kita diminta untuk berdoa? Oh, sudah ada ketentuannya, sudah ada takdirnya. Kenapa kita tahu? Untuk berubah takdir. Boleh. Untuk tadi nanti terbotok. Ya Allah, gitu ya. Apa Bu kira-kira Bu? Kita minta mendekat. Gimana Bu? Kita minta memang seorang hamba. Oh, kita minta kita ini seorang hamba. Boleh ya. Jadi alasan yang pertama, dalil yang pertama, kenapa kita berdoa? Yang pertama, karena doa ini adalah upaya sebenarnya seorang hamba untuk menghubungkan rasa kepada Allah, untuk membangun sinyal kepada Allah, itu melalui salah satunya melalui berdoa. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152. Ini dasar ayatnya. Kenapa kita perlu senantiasa untuk berdoa kepada Allah? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Jadi kalau kita itu mengingat kepada Allah, salah satunya melalui doa, Allah itu akan ingat dengan kita. Ya. Saat ini, detik ini, coba panjenengan ingat putra putri panjenengan. Belum tentu putra putri panjenengan itu ingat dengan jenengan saat ini. Saat ini ibu saya minta Anda untuk ingat kepada suaminya. Saya yakin belum tentu suami jenengan yo kalau jenengan saya. Ya kan? Ya. Nah, beda dengan Allah. Kalau kita itu ingat sama Allah, maka saat itu Allah akan ingat kepada kita. Itulah sering-seringlah kita mengingat Allah, maka saat kita mengingat Allah, hati kita akan tenang. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Kenapa hati kita menjadi tenang? Karena saat kita ingat sama Allah, Allah akan ingat dengan kita. Dan untuk ingat sama Allah, salah satu fasilitasnya adalah melalui doa. Gitu ya. Dan janganlah dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini berarti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalilnya, hadisnya yang pertama, berdoa itu adalah termasuk bagian dari ibadah. Jadi saat jenengan gelem donga, jadi di situ ada pahalanya. Kita sudah niat punya keinginan yang baik, maka sudah dicatat minimal dicatat niat yang baik.
Allah itu maha sayangnya kepada kita. Kalau jenengan lagi kerentak ingin berbuat baik, itu sudah dicatat satu kebaikan. Ya, kalau kita keburukan, jenengan mau berbuat keburukan baik, itu nggak dicatat. Tapi kalau kita mau berbuat kebaikan, hati kita baru niat saja, minta saja, itu sudah dinilai sebagai ibadah, berarti ada pahalanya. Yang kedua, tidak ada yang dapat menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi 2139. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan dari Allah kecuali doa. Dan yang ketiga, sesungguhnya barang siapa yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, maka ia akan mendapatkan murkanya Allah. Jadi nek jenengan pengen mendapatkan murkanya Allah itu gampang, salah satu tahu sholat. Jadi selama ini mohon maaf kita salah paham tentang murkanya Allah. Menurut panjenengan, orang yang mendapatkan murkanya Allah itu indikatornya apa Bapak Ibu? Halo? Apa indikatornya orang itu kalau mendapatkan murkanya Allah? Apa indikatornya? Maksiat. Yang lain? Pernah nggak kita bertanya kepada diri kita, ya? Tanya kepada Allah, kira-kira murkanya Allah kepada hambanya itu contohnya apa sih? Masih musibah atau masih salah satu murkanya Allah yang terbesar di dalam hidup kita ini adalah beratnya kita, susahnya kita untuk berbuat baik. Itu murkanya Allah yang paling tinggi. Disibukkan dengan urusan dunia yang luar biasa sehingga kita tidak sempat untuk mengumpulkan amal soleh, tidak sempat untuk membangun ketaatan. Itulah murka Allah yang paling tinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau masih ditimpa musibah, berarti Allah sayang kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Dikasih tamparan tok, ya, berupa namanya masalah, berupa namanya ujian, cobaan, tujuannya adalah kembali kepada Allah. Yang bahaya itu murkanya Allah tertinggi, kita itu dilimpe, kita itu dibuat tidak enak untuk ketaatan, tidak enak untuk sholat, tidak enak untuk ngaji, tidak enak untuk sedekah, tidak enak untuk berbuat baik, tidak enak untuk bersyukur, bersabar. Itu enak kabeh. Itulah murka Allah paling tinggi. Saat kita tidak ada kenikmatan di dalam berbuat kebaikan. Ya, ojo dipikir wae pas loro berarti Gusti Allah murka karo aku, guru mesti. Justru mungkin saat sakit kita itu tambah dekat sama Allah. Betul ya? Akan kembali kepada Allah. Ini ya, maka doa itu satu bernilai ibadah, yang kedua tidak ada menolak ketentuan dari Allah, yaitu kecuali doa. Dan sesungguhnya siapa yang tidak berdoa, maka ia akan mendapatkan murkanya Allah. Ya, dan apa keindahan dari kita berdoa? Keindahan yang pertama, orang itu berdoa. Kenapa diminta oleh Allah untuk berdoa? Diminta Rasulullah untuk berdoa karena yang pertama, doa itu adalah tanda seorang hamba itu berserah. Itulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, habis tidur, bahkan mau tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Satu, biar kita dapat pahala doa. Yang kedua, kita ini seorang hamba yang lemah, butuh sama Allah. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, betul ya? Mau wudhu ada doanya, setelah wudhu ada doanya, mau makan ada doa, setelah makan ada doanya, bercermin ada doanya, pakai baju ada doanya, lepas baju ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya, turun kendaraan ada doanya. Semuanya itu dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, semua adalah doa. Cuma sayangnya kita tidak nangkep saja. Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa kok.
memang bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar mandi bismillahirrahmanirrahim. Yo apik sih. Ya daripada orang. Kita ini seorang hamba yang lemah butuh yang maha kuat, seorang hamba yang fakir butuh yang maha kaya, seorang hamba yang bodoh butuh yang maha pinter, yang alim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa ini adalah tanda kita beriman kepada Allah. Berarti kita masih percaya adanya Allah. Karena orang ateis, Bapak Ibu, dia tidak kenal namanya doa. Dia tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya namanya Allah, maka dia tidak pernah berdoa. Maka persepsi mereka, pikiran mereka hidup ini di dunia soalnya hukum sebab akibat saja kata dia. Setelah meninggal sudah selesai urusannya. Maka dunia ini dibuat enjoy saja, dibuat santai-santai, nggak perlu ribet. Ada kalau pengajian barang, mau sholat barang ribet, percaya mereka, gitu ya. Maka dia tidak mau berdoa, dia tidak ada keimanan di dalam dadanya. Dan yang ketiga, doa adalah menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah. Itulah hadirkan datangnya pertolongan dari Allah melalui doa. Jadi dari samping sebab ini sudah berdoa belum Bapak Ibu? Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Baca Muhammad kalau bilang itu ya. Atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Akhirnya langsung mengeringkan cipta ya. Oke ya. Nah, ini keindahan dari sebuah doa Bapak Ibu. Nah, apa jaminan doa? Jaminan dari Allah yang diberikan kepada kita fasilitas berdoa ini. Ada jaminan yang pertama, tidaklah seorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa. Jadi doa itu tidak boleh mengandung dosa. Ya Allah, semoga-moga saya tabrak aku, semoga mati di jalan, itu rawan gitu. Semoga-moga Mas Wiwit terpleset, misalkan, itu nggak boleh ya. Selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim. Aku sampai ke hari ini wis selesai nih Gusti Allah. Aku wis pegat, wis ora anggap adikku, wis ora anggap dulurku. Nah, itu namanya nggak boleh. Ya, tidak seorang muslim mengajarkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikannya 3 hal. Allah akan memberikan 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena keinginannya Allah dengan keinginan kita itu sama, connect persis. Nah, akhirnya dieksekusi. Yang kedua, doa kita itu akan ditundakan, alias sebagai simpanan doa kita nanti di akhirat. Artinya waktu pengabulannya itu ditunda, terserah Allah. Dan yang ketiga, Allah akan menjauhkan dari keburukan yang serupa. Misalnya hari ini harusnya kita kecelakaan, tapi guru-guru kita rajin berdoa, itu. Jadi mobil kita itu remok, guling-guling, tapi karena kita berdoa, mau lecet oksigen, misal. Itu digantikan oleh Allah dengan keburukan yang serupa. Itulah kenapa untuk membersamai perjalanan kehidupan kita senantiasa kita berdoa. Saya biasakan anak-anak kalau mau makan, kalau anak-anak kan hanya rupanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kan ramu di mana nih? Misalnya kalau makan di tempat makan atau di rumah, kita kumpul makan bareng, maka usahakan Bapak Ibu di rumah itu ada tempat yang jenengan itu bisa makan bareng dengan keluarga. Salah satu kenikmatan dalam keluarga itu isu makan bareng. Ya, di meja kemudian kita berdoa dipimpin oleh suami. Setelah doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepadamu, atas nikmat yang banyak Kau berikan kepadamu. Terima kasih ya Allah. Jadikanlah makanan ini ya Allah, nasi ini, sate ini, tengkleng ini, sayur ini membawa kebaikan untuk tubuhku dan membuat tubuh kami, membuat kami menjadi orang yang patuh dan tunduk kepadamu, akan beribadah kepadamu. Ya Allah ya Rabb, kepadamu kami mohon, kepadamu kami minta pertolongan. Amin. Baru makan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wes dengar wes. Wah, kita edukasi. Ya, itu lebih meresap menurut saya ya.
Nah, ini jaminan dari Allah. Satu, dikabulkan oleh Allah, yang kedua ditunda, ya, atau yang ketiga diganti yang lebih baik menurut Allah. Ya, Allah yang paling tahu karena Allah yang maha bijaksana. Ingat, kita seorang hamba yang lemah, Allah nggak mungkin bodoh, Allah itu maha bijaksana. Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya itu tepat. Nggak mungkin Allah itu ngawur memberikan ujian cobaan kepada kita, nggak mungkin. Semua atas penguasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita berdoa. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa lagi, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Berarti ini kata perintah, berdoalah. Berarti diperintah, ya kan, ini dalam rangka perintah Allah. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Dongo tak perkenankan apa yang menjadi keinginan. Ya, dan inilah dasar, inilah kita semakin kuat. Kenapa kita harus terus berdoa. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat polanya. Bagaimana caranya? Maka sebelum kita bicara tentang langkah, maka saya sampaikan tentang prinsipnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Prinsip ada doa kita ini dikabulkan, ya, yang kita ambil dari beberapa banyak dalil, Bapak Ibu, sehingga bisa saya rumuskan untuk menjadi bahan inspirasi di kesempatan sore hari ini. Apa prinsipnya berdoa? Yang pertama, prinsip agar doa kita dikabulkan. Prinsip yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Apa Bapak Ibu? Bersungguh-sungguh, tenanan, serius. Nek perlu nangis apa kok? Nek iso nangis dipaksa nangis. Ya, nek perlu bawang mungkin kita air matanya keluar gitu, ya kan? Dan ini salah dalam satu cakupan, bersungguh-sungguh dan prasangka baik kepada Allah. Ini penting ya. Prasangka baik kepada Allah bahwa doa kita itu akan dikabulkan melalui tiga tadi. Satu, dikabulkan sesuai keinginan kita. Yang kedua, dibuat cadangan, ditundakan waktunya. Atau yang ketiga, diganti oleh Allah. Yakinkan dulu, sangka baik dulu, bersungguh-sungguh, serius, prasangka baik kepada Allah. Doa kita ini dikabulkan. Mengapa demikian? Karena banyak orang berdoa tapi putus asa. Banyak orang berdoa tidak bersungguh-sungguh. Banyak orang berdoa hanya rutinitas saja, tapi dia tidak ada sinyalnya, nggak membangun sinyal, ya, bangun koneksi sama Allah. Dalilnya apa? Di hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3488. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Berarti ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah prasangka baik sama Allah. Doamu dikabulkan. Dan yang kedua, sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu berarti dia tidak khusyuk, ora serius, ora tenanan. Antara mintanya mulut dengan hati ini berbeda. Halo? Hai, alhamdulillah. Biasanya yang paling umum, yang kadang saya lihat, saya dengar, saya amati, orang yang berdoa tetapi lalai, tidak bersungguh-sungguh, itu biasanya orang acara pengajian, orang acara hajatan, ya, ustadz itu ngone tenanan, jangan cuma amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin, nomor dulu untuk cek amin, dulu nak babat itu amin. Iki untuk semangat, untuk dulu menit pas Robbana atina fid dunya hasanah. Ketika imamnya, ketika ustadznya sampai di Robbana atina amin, wa fil akhirati amin, wa qina adzabannar, ya kan? Nah, itu namanya lalai. Ikilah tenanan gitu. Ya. Itulah kenapa yuk yang jadi di depan termasuk saya itu mau jodoh-jodoh
malah dora kusuk, malah do emosi kabeh. Karena berbagai kelas gitu ya. Malah jengkel ya. Dulu kok suwe men setengah jam barbar ya. Itu ya, dan kecuali kalau sudah istighosa, sudah SOP-nya mau silakan. Gitu ya. Maka ini dalilnya kenapa kita berdoa harus bersungguh-sungguh, sing tenanan, hadirkan sinyal, hadirkan kita ini rendah, kita ini seorang hamba, Anda ini lemah butuh yang maha kuat, kita ini fakir butuh yang maha kaya, kita ini bodoh butuh yang maha pinter, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sungguh-sungguh dan prasangka baik sama Allah, buat keyakinan kita sama Allah. Ini gak gampang loh Bapak Ibu. Jangan prasangka baik sama Allah itu gak gampang. Apa menurut pikiranmu, aku dua bolak-balik nanti kabul-kabul. Ini banyak yang putus asa. Rasa dulu nyatanya nanti kabul-kabul, ini bahaya. Ya, membangun prasangka baik ini kita belajar dari Nabiullah Zakaria. Ya, itulah terus mana Bapak Ibu minta sama Allah. Ya, nanti SOP seperti apa nanti akan saya sampaikan. Nabiullah Zakaria yang diabadikan doanya di surat Maryam ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal adnu minni washta'ala ra'su syaiban wa lam akum bi du'aika rabbi sakiya. Dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Berarti tua, tulangnya lemah, kepala sudah dipenuhi uban, berarti dia sudah tua. Karena Nabi Zakaria itu minta sama Allah, itu minta keturunan. Sejak menikah sampai beliau itu tua, itu selalu minta namanya anak, Bapak Ibu. Sampai beliau ini tua, tulangnya lemah, ya kan? Kemudian dia mengatakan, dan aku walam akum bidu'aika rabbi syakiyan, dan aku belum pernah kecewa kepada ya Allah dalam berdoa kepada aku, belum pernah kecewa. Padahal dulu bertahun-tahun minta keturunan, minta anak kepada Allah, belum hadir anak-anak, tapi beliau prasangka baiknya luar biasa. Aku belum pernah kecewa ya Allah dalam berdoa kepadamu, meminta kepadamu. Berarti ada optimisme di sini Bapak Ibu. Gitu ya. Maka ini perlu Bapak Ibu menjadi perhatian kepada kita untuk terus kita berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan juga prasangka baik kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Meskipun dia sudah tua, istrinya dicap mandul karena sudah tua, belum punya anak, beliau pun sudah tulangnya sudah mulai lemah, rambutnya sudah memutih, berarti sudah tua. Maka saat berdiri dalam sholatnya, ini disahkan, diceritakan di dalam Al-Quran, dikabarkan oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Zakaria, sesungguhnya sebentar lagi kamu akan punya anak laki-laki. Dia bertanya, lu dari mana kau tahu wahai malaikat? Aku dikabarkan oleh Allah untuk mengabarkan kepadamu. Bagaimana mungkin aku punya anak, aku sudah tua, istriku juga sudah tua, sudah monopos, tak mungkin punya keturunan. Enggak, wahai Nabi Zakaria, Allah kalau sudah berganda kun fayakun, tidak ada yang menghentikan bahwa sesungguhnya kamu akan punya anakmu laki-laki, dan Allah perintahkan kepadamu, kasihkan namanya ya, tuh Masya Allah. Dikabarkan setuwo bakal duwe anak lanang, jenenge wae dipesen di karo Gusti Allah, namanya ya, Masya Allah. Bangun kebaikan Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Bangun optimisme, bangun rasa baik kepada Allah, pun sama dengan apa yang dialami oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Yang tadi kan surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 Bapak Ibu. Ya, yang Nabiullah Ayub alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, wa ayyuba idnana rabbahu anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ini kalau
Nabiullah Ayub alaihissalam itu antara harapan dengan malu sama Allah itu tinggi. Jadi Nabi Ayub itu sesungguhnya dia itu kan sakit kan cukup lama, ya, sakit yang tubuhnya itu habis ditinggalkan oleh anaknya, ospek pokoknya, bakaran macam-macam, habis semuanya, ya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, bahkan dirayu oleh istrinya, wahai suamiku, tolong angkat tanganmu, minta sama Allah biar engkau diberikan kesembuhan. Bagaimana jawabannya? Enggak, aku malu. Ya lu kan kursi Allah, aku malu. Lu kenapa? Kenapa sehatku lebih lama daripada sakitku? Aku sakit lagi birong ini tau, sebelum suwi. Gitu ya. Dan sehatku lebih banyak. Aku jaluk, nek jaluk waras kita kok yang rapati penak. Itu kalau yang pilih ya. Kalau meriang sidik ya sedino ini gue ngelewai wah saatnya wong ngerti kabeh WA kiri di kabeh wah rame bapak itu ya itu apa yang diri supaya komen kalau serapok diri mati ya wis ngono ya kalau kenapa harus diriku kenapa harus aku ya Allah ngono lagi sedikit lagi Nabiullah Ayub alaihissalam itu sampai malu. Bahkan dia kalimat doanya itu kan malu. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Padahal yang ngasih penyakit kan Allah. Sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Mulai tak jadi orang Jawa hasil jadi. Cuma ya Allah, Engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Cuman kok diri lo. Tapi kan Allah Maha tahu. Allah alim dari sudut. Allah mengerti apa yang ada dalam hati kita apa ini. Ya kan? Maka dikabulkan oleh Allah, dikembalikan semuanya. Ya, ini prinsip yang pertama. Apa prinsip yang pertama? Bersungguh-sungguh dan prasangka baik sama Allah, terutama doa kita dikabulkan. Cara pengkabulannya jangan terlalu usah mikir. Halo, hai, alhamdulillah. Ya, ini prinsip yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah temukan perintah Allah dan tetap percaya kepadanya. Apa Bapak Ibu? Temukan perintah Allah dan tetap percaya kepadanya. Ini yang saya ambil di surat Al-Baqarah ayat 186. Temukan perintah Allah. Ini yang ingin saya tekankan lebih dalam di poin kedua dan prinsip yang ketiga. Temukan perintah Allah dan tetap percaya kepadanya, sebagaimana Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sampaikanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya, ya saya ulangi ya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Jadi ayat ini bisa menjelaskan, kalau ingin doa mau dikabulkan, hendaklah kita itu mengikuti perintah Allah dan tetap beriman kepada Allah. Ikuti perintah dengan ada keyakinan ini adalah perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita perlu menemukan perintah Allah itu di mana. Ada 3 jalan untuk menemukan perintah Allah. Yang pertama melalui istikharah.
Ini yang dialami, dilakukan oleh para nabi, para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah dari Allah, dia melalui istikharah. Yang kedua, melalui isyarat. Dan yang ketiga adalah minta fatwa, minta nasihat kepada orang-orang yang expert, orang-orang yang ahli di bidang tertentu, yang jenengan punya masalah di situ, Anda bisa minta fatwa kepada mereka. Ya, jadi ini Bapak Ibu, halo. Jadi sebenarnya masalah-masalah hidup kita itu, orang-orang terdahulu itu sudah pernah mengalami. Pola itu selalu berulang Bapak Ibu. Dulu ada Fir'aun di zamannya Nabiullah Musa alaihissalam. Sebelumnya ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada Raja Namrud. Berulang muncul namanya Fir'aun. Dan saat ini pun akhirnya muncul banyak juga orang-orang seperti Fir'aun, seperti Qarun. Qarun itu kaya, yang dia mensupport Fir'aun agar Fir'aun itu berjaya. Dia butuh support dana dari namanya Qarun, gitu ya. Ini akan berulang Bapak Ibu. Maka kita bisa cari nasihat. Maka lewat ini jenengan bisa tahu kalau jenengan punya masalah, ya, jenengan punya masalah, jenengan bisa cari solusi orang yang pernah punya masalah yang sama seperti jenengan dan dia sudah lepas dari masalah itu. Jenengan tanya apa yang dilakukan oleh mereka, ya. Tapi jelas ya, sudah sampai enggak dukun ekono, jangan gue jadi meloni gitu ya, itu berarti menyesalkan, gitu ya. Nah, saya tidak akan ambil tiga-tiganya, tapi kita bisa ambil lewat isyarat. Yang hari ini kita ambil lewat isyarat bagaimana pola Allah itu mengabulkan doa hambanya. Dan itu ada isyarat, ada petunjuk yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan inilah yang ingin kita buka, gitu ya. Yang nanti pola ini bisa kita tiru. Namanya pola, ketika kita lakukan, kemungkinan besar itu polanya akan datang. Kemungkinan besar berhasil, gitu. Paham Bapak Ibu? Jelas ya? Pola misalnya, pengen dodolan, laris, carilah tempat yang ramai. Itu kan kemungkinan peluang besar untuk laku itu lebih tinggi. Betul ya? Oke, dengan dodol dengan yang pinggir lautnya sepi Allah. Dan ini surah sunatullah mesti jelas di ya paling demit dari berkawat ya. Nah, apa isyaratnya? Isyaratnya yang bisa kita ambil agar doa kita dikabulkan oleh Allah atau Allah berkehendak menyayangi kita terus-menerus adalah jalankan perintah Allah. Apa Ibu? Jalankan perintah Allah, baru berdoa, baru meminta. Ini istilahnya Mas Wibit, kerja sik baru bayaran. Ojo bayaran sik baru kerja. Ya, kerja sik baru bayaran. Wong ora kerja kok jalur bayaran, gitu ya. Nah, dari mana informasinya? Satu ya, kita ambil tadi seperti ayat yang pertama tadi di surat Al-Baqarah ayat 186 tadi, kemudian di surat Ghafir ayat yang ke 60 yang sering dengar, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku maka pasti kuperkenankan bagimu, kata Allah, ya. Nah, ternyata saat kita itu berdoa, istilahnya Mas Wiwit itu jenengan kuwi ngelamar kerja. Ngelamar apa? Kerja. Bapak Ibu ngelamar kerja. Dan saat jenengan ngelamar kerja dan lamaran jenengan itu diterima Bapak Ibu. Lamarannya apa? Diterima. Doa itu istilahnya kita ngelamar kerja, Pak, Bu, aku pengen kerja ning perusahaan ini jenengan. Oh no, delok CV-mu, delok SKCK macam-macam dicek, dan ternyata di-ACC oleh Allah. Ya wes, kowe kerja melu karo aku. Pertanyaan saya, apakah orang ini dibayar? Ya, itu gara-gara dia itu melamar kerja atau baru melamar kerja sik baru bayaran? Kerja sik baru bayaran. Nah, ternyata saat kita berdoa itu, apalagi doa dalam kebaikan, itu di-ACC oleh Allah. Perlu nggak Mas Yudi? Dengan ini tak olah sendiri, jadi ketika saya minta sama Allah, ya Allah, aku
ingin menjadi karyawanmu, aku ingin menjadi jomosmu, aku ingin menjadi pembantumu ya Allah. Iku biasa sih kalau ya Allah. Wes, keinginanmu apa ini? Tak sia-sia. Nah, yang kedua, apakah cukup dengan kita minta di ACC terus selesai Allah kabulkan? Nah, ya, maka kita diminta untuk bekerja, mengikuti perintahnya pimpinan, mengikuti perintahnya yang punya perusahaan. Mengikuti apa? Perintah perusahaan. Jadi nih jenengan berlamar kerja, kira-kira Anda harus ikuti aturan main perusahaan itu enggak? Ikuti enggak? Kita ikuti aturannya. Kalau diminta masuk kerjanya paling lambat jam 8, maka sebelum jam 8 kita datang. Oh, nih kalau feeder ini rasa dirutu, rasa mencucu, itu SOP nih. Karena konsekuensi dari kita melamar kerja, kita konsekuensi kita mau mengikuti aturan. Konsekuensi kita beragama Islam, konsekuensinya juga kita mengikuti aturan dari Islam. Itu harusnya orang paham. Konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi pertama Anda harus sholat. Gitu ya. Maka saat Anda kerjaannya diterima, konsekuensinya adalah Anda harus ikuti aturan perusahaan. Berangkat jam 8, jam 8 sudah berangkat, pulang maksimal minimal jam 16, jam 4, ya kan? Oke, itu aturannya. Nek jenengan go aturan dewi, jenengan tekone jam 8:30, balik jam 3 wis balik. Kira-kira yang perusahaan itu yang punya tahu kira-kira seneng apa jekat? Seneng apa seneng? Seneng. Tapi wis ngono jaluk, bos, naikkan gaji to bos, bonusnya tambahin to bos, bonusnya to bos. Ya sih, daripada kacang main sih ke kacang marah emosi sekolah dulu ya nih, coba aku. Nek coba aku manut karo aku. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Saat panjenengan berdoa, minta kaya, minta ilmu bermanfaat dan sebagainya, itu di ACC oleh Allah, tinggal jenengan gelem nglakoni wae. Ya, kita ikuti perintahnya. Yuk kita ambil hikmah dari surat Al-Baqarah 125. Ini perebutan ya, 125, 126, 127, 128. Ini polanya sama. Dan ada satu lagi Bapak Ibu, dan banyak kita ambil 3 ini ya. Yang pertama kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jalankan perintah Allah terlebih dahulu. Ya, yang diabadikan oleh Allah kita ambil surat Al-Baqarah 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal akifin wa ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Allah, yaitu namanya Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ini Allah memerintahkan, Allah memberikan perhatian kepada kita. Ingatlah ketika ya kami menjadikan rumahnya Allah Ka'bah itu tempat yang aman, ya, dan juga tempat beribadah bagi manusia. Dan kami jadikan makom Ibrahim, tempat di mana pernah berdirinya Nabi Ibrahim, itu menjadi tempat untuk sholat. Nah, Allah tunjukkan dulu nih, ini ada fasilitas nih. Kalau kamu pengen tenang, nyaman, aman di sini, enak, ini ada namanya Ka'bah. Nih kono, hatimu tenang. Nah, kenapa Ka'bah bisa seperti itu? Nah, ada perintahnya. Ada apa ya? Ada aktornya. Ada figur yang menjadi menjadi aktornya sebelumnya, sehingga menjadikan Ka'bah ini nyaman, Ka'bah ini menjadi tempat yang layak untuk menjadi aman. Diperintahkan kepada siapa? Aktornya adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, berarti pernah diperintahkan sebelum Allah memerintahkan, mengabarkan bahwasanya Ka'bahnya tempat yang aman. Sebelumnya karena Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk apa? Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud.
ditunaikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dibantu dengan putranya Ismail. Jadi jalankan perintah dulu nih, konversi Ka'bah, lingkungan sekitar Ka'bah sebagai tempat untuk sholat, tempat untuk iktikaf, tempat untuk tawaf, rukuk dan sujud. Ketika sudah jalankan perintah ini, baru 126-nya Nabi Ibrahim berdoa. Oh, ini yang terbaiknya ya. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa'atihu qalilan summa takhudhu illa adabinar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dijabah oleh Allah, dijabah Mekah sebagai tempat yang aman karena di situ ada rumahnya Allah. Dan Nabi Ibrahim pun ya cerdas dalam meminta. Beliau paham dia ini seorang hamba yang lemah, tapi kan ada yang maha kuat. Beliau tahu kalau Mekah itu adalah banyak gunung batu, tandus nek tanduran kuwi ra mungkin, wah ra mungkin tukul. Tapi Nabi Ibrahim orang urusan, sing penting aku jaluk buah-buahan, dan itu dikabulkan oleh Allah di Mekah. Buah apa-apapun sudah ada di sana, Bapak Ibu. Yang jualan macam-macam buah dan bagus-bagus sudah ada di sana. Itu caranya Allah menjadikan Mekah itu menjadi tempat yang mulia sampai hari ini. Berbondong-bondong tak pernah sepi, Bapak Ibu. Kenapa? Doa dari Nabiullah Ibrahim AS. Kenapa dikabulkan? Karena Joseph jalankan perintah dulu. Ya, nah itu kan jalur. Ini jalankan perintah segala alasan. Ini jenengan dua anak, kalau saya ada contohnya anak. Jenengan dua anak, nek anak yang jenengan kior sergep sinau, ibadahnya ape, ngajine ape, akhlaknya ape, adabnya bagus, Bapak Ibu. Anak ini nggak usah minta, dia akan ngikutin seperti kocok-kocoknya pengen apa itu kok. Tapi nek bocah kon ra gelem salat sinau ra gelem sinau tapi jaluk bae kira bedek lah. Bedek kan. Bedek Bapak Ibu. Ini ya, ini. Nah, ayat yang 127-nya polanya sama mirip. Ya. Wa yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ada adabnya lagi, lebih meningkat ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama dengan Ismail, seraya dia berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sejarah turunnya 127 ini, Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, yang bangunan Ka'bah ini pernah hancur di zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu kan ada banjir bandang. Nah, Ka'bah terkena sapu banjir itu roboh. Nah, setelah roboh, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan Ismail ya untuk meninggikan bangunan, ditoto bangunannya, batu itu ditoto, dibantu dengan seorang anak ya namanya Ismail, yang batu yang ditumpuk oleh Ismail disitulah sekarang disebut dengan Ijir Ismail, di bawah talang emas diabadikan oleh Allah. Ini loh, lihat seorang anak yang anak ini dulu walidin kepada bapaknya, bapaknya roh kerja dia gelem bantu, belum support, mau mensupportnya, mau bantunya, diabadikan oleh Allah jadi tempat yang mustajab untuk berdoa ya. Dan dia pun mintanya apa, ya Allah semoga bangunanku sintak ini tenanan aku bangun, semoga jenengan berkenan ya Allah, Engkau berkenan dengan apa yang sudah kulakukan bersama dengan anakku. Maka setelah dia mengikuti perintahnya Allah, dia meninggikan bangunan Ka'bah, baru berdoa. Ayat 128, minta lagi bolanya,
Ya, Rabbana waj'al muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga amal yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Jadi minta di ACC kerja jalur dan disempurnakan oleh pemahaman kita bersama hari ini, yaitu di surat yang selalu kita baca minimal 17 kali di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Di ayat yang kelimanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, aku mengabdi, aku mengikuti perintahmu, menjauhi laranganmu, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Berarti nyembah dulu, ikuti perintah dulu, baru minta. Garap ujian dulu, baru minta nih. Halo, hai, alhamdulillah. Jelas Bapak Ibu? Pertanyaan saya, kira-kira antara hati kita, tubuh kita untuk mengabdi kepada Allah, kalau ditimbang-timbang itu banyak mintanya atau banyak nyembahnya? Bahkan namanya diminta itu nama masuk akal. Dan sedekah 2.000 jalur suki sampai berutusan tangisan. Ya toh? Doa lu terus. Aku senang apa yang bahasanya ini? Apa yang bisa membuat aku mengabulkan keinginanmu? Apa yang kamu lakukan gitu? Ya kan? Kayak seperti anak yang dia tidak pernah belajar, gelem sinau, ujian jaluk iso kabeh, jaluk nilai A. Iki dosennya kan mikir toh, gurune kan mikir, lagi caranya piye aku jaluk nilaimu 100, nah nek kowe tak kei soal ra gelem ra iso ngerjake. Hasilnya kan gitu Bapak ya. Gitu ya. Maka iya karena butuh, iya karena sayang. Ini polanya adalah jalankan perintah Allah, tetap percaya kepadanya, ini baru minta. Yang pertama lagi kita berdoa itu masuk dalam urusan amalan hati, berarti kita minta bersungguh-sungguh itu dalam hati. Dan yang kedua adalah amalan fisik, amalan tindakan, perlu didelok apa sing dengan lakoni. Jelas Bapak Ibu? Itulah kenapa guru kita selalu mengajarkan kalau pengen majlismu itu istiqomah harus ada amal soleh. Kuduono salah satunya ada santunan anak yatim, ada santunan doa, itulah yang membuat kita bisa istiqomah. Allah hadirkan ke istiqomahan itu gara-gara ada amal yang keluar. Nyuwun sewu ini cuma ngaji toh, ini cuma ngomong toh, Bapak Ibu mohon maaf, ini rakwat suwi. Ya kan? Ini loh salah satunya. Ada amal soleh diproduksi. Maka kalau jenengan melihat ke Jakarta sana, kita melihat apa yang dilakukan oleh Mursyid. Mursyid juga sempat berdoa. Kenapa? Beliau mau berdoa karena sebelum berdoa mesti kabul geser itu. Karena setiap hari nyantuni orang yang sakit datang, kenalkan dulu ke Allah, kemudian balik ke duit, kenalkan ke Allah, tambah balik ke duit gitu kan. Sudah kayak gitu kan Gusti Allah mengisin toh. Ngasih tempat sing sak-sake kan ya mau toh. Allah hadirkan petunjuk yang luar biasa Bapak. Gitu ya. Jadi jenengan delok wong, delok anak yang seragam sinau, ibadahe apik, ya kan urusannya karo Allah apik, karo musuh apik. Iki wong tuwa delok anak susah iki sing nangis ra enak hati. Allah melihat pun orang ketolong Bapak Ibu. Mesti ambil itu lah. Kita nggak usah ke Allah dulu, Allah terlalu jauh ya. Kita pakai logika bumi saja sudah masuk Bapak Ibu. Nek orang karyawan kerjanya tenanan, ya
dia target perusahaan tercapai macam-macam. Iki mesti bos nanti di aset iki ojo cek mampu iki aset iki nek perlu kayak fasilitas minta apa jadi tenang kan ini orang bagus sih. Sama dengan Allah Bapak. Halo. Masalah apa ini kakek jatuh? Iya, tidak ditunjukkan dengan media. Yuk lihat si para Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Kenapa? Jadi ini lagi pasangan sama saya pola yang saya coba lakukan. Alhamdulillah aku kasih solusi di situ. Pas anakku lagi loro, apa yang saya lakukan? Perbanyak sedekah. Beli beras, kasih beras, kayak minyak, kayak duit, cari itu apa kita kasih. Baru menurut kan penak. Kalau kita bekerja jalankan perintah Allah, ya Allah ya Rabb, sakit adalah darimu ya Rabb, Engkau yang menyembuhkan. Tolong sembuhkan anakku ya Allah, sehatkan kembali ya Allah, tolong ya Allah. Enak Bapak Ibu, karena orang kerja sih dokter India itu Mas, salah satu hasilnya adalah dokter ya untuk menjadi sunatullah buminya gitu ya. Tapi ketika itu yang kita pakai, itu sudah luar biasa ya, polanya adalah ini. Nah yang ketiga, prinsip yang ketiga nih, yaitu fokus pada keinginan Allah, jangan fokus pada keinginan kita. Baru menemukan ini Bapak Ibu. Jadi prinsip ketiga, ketika kita itu fokus pada keinginan kita, lupa dengan keinginan Allah, disitulah awal masalah. Artinya prinsip yang ketiga adalah fokus kita kepada keinginannya Allah. Keinginan Allah ngasih kita tubuhnya digunakan untuk apa sih? Untuk ibadah. Keinginan Allah kasih kita ilmu digunakan untuk apa sih? Untuk diamalkan. Keinginan Allah titipkan rezeki berupa uang kepada kita, digunakan untuk apa sih? Kembalikan ke Allah, digunakan untuk kebaikan ke jalan Allah. Itu maksud dan tujuannya Allah. Tapi sering ketika itu terjadi, kita malah fokus kepada keinginan kita yang kita dahulukan, bukan keinginannya Allah. Halo? Saran saya, dengan pada tubuh kelahiannya go ibadah, tubuh gamis putih, larang apa? Ya Allah, aku tuh gamis putih ya Allah, gue makan ngaji ya Allah, untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Kau cepat terkabul Bapak Ibu, karena yang kita untuk baik. Halo, jelas Bapak Ibu. Ketika kita fokus pada keinginan kita, lupa keinginan Allah, disitulah awal masalah. Yuk kita lihat masalah kita di mana. Allah berfirman di surah Al-Qur'an 23, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa anta takunu 'alaihi wakila." Terangkanlah kepadaku ya Muhammad tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai keinginannya, sebagai Tuhannya, maka apakah kamu akan menjadi pelindungnya? Kan itu. Apakah engkau akan menjadikan orang ini sebagai pelindungmu? Orang-orang yang selalu mendominasikan, mendahulukan keinginannya menjadi Tuhannya. Tuhan itu adalah sesuatu yang diikuti, dicintai, dihormati, disayang, Tuhannya Tuhan. Ini Bapak Ibu ya. Nah, penjelasannya jadi ini perjalanan. Kenapa ini jadi tahu? Jadi saya menjadi validitas. Kenapa saya angkat di antara Bapak Ibu? Maka jangan lebih memilih diselesaikan masalahnya daripada keinginannya. Inilah rahasianya ya, sekolah ya. Jadi perjalanan kehidupan kita, yang pertama dulu waktu kita ini sekolah TK, atau anggap SD, kemudian kita masuk ke SMP, usia SMP masuk ke usia SMA, SMA masuk ke usia S1, dan sampai orang, anak, siapapun itu yang masih sampai di S1, dia kuliah dan sebagainya, di sini dia tidak punya tanggungan. Tidak punya apa?
dan biasanya ada masalah. Dan orang-orang ini selalu fokus kepada cita-cita, fokus kepada dia lebih cenderung nggak punya masalah. Ya orang masalah dan masalah yang receh. Ya, idealisme tinggi, mahasiswa kan tinggi banget idealisme. Tukang demokrasi, iya, kok dia nanti tanggungan masalah ini. Ya kan? Nah, masalah muncul ini rata-rata ya, paling umum ya. Ini kita bicara umumnya, meskipun ada spesial orang SMA di Pokso Kerjo, bikin tambah ya no, tapi kan jarang. Dan cermati, anak-anak usia ini apalagi masa dia kuliah, peralihan SMA ke S1, ini kan isinya nyantai-nyantai tok. Dan cermati, kafe ini gacoan macam-macam, sing pirang-pirang canom nang kafe. Nek kafe canom nang kafe, itu duitnya wong tua kafe. Betul. Ya toh? Ya. Minggu bareng, wah kopi, jalan bolak-balik. Lo tahu ini pengalaman masalahnya. Ya kan? Dia nggak punya masalah muncul, ini cermati. Maka jadi jangan kaget. Masalah muncul ketika dia usia kurang lebih awal 25. Kurang lebih 25 sampai 45 sampai 50 tahun dia sudah mulai mikir. Anak remaja mulai usia 25 dia mulai banyak menjaluk duit di sisi. Ya toh, kudu kerja tapi rada duit, kudu kerja tapi kerja di Allah. Maka jadi kan kalau itu kegalauan mereka. Karena di sini adalah muncul masalah karena dia diminta untuk mandiri. Aku iso kerja dhewe, dia wis mikir aku kudu nikah, kudu omah-omah. Ya, dan masalah yang pertama muncul ketika apa? Masalah muncul ketika dia sibuk berpikiran dengan rezeki. Ada cermati. Ya, masalah rezeki itu sudah mulai galau Bapak Ibu. Kok kerjane opo, kerjane ning ya kan mosok S1 kerjane ngono, semakin duit malah tambah isi banyak aku S2, mosok dodolan tambah bener. Malunya mulai itu pertaruhan. Masalah mulai pertama dia berkaitan dengan masalah rezeki Bapak Ibu. Itulah kenapa hari ini rata-rata di atas usia 25 saya tanya, Bapak Ibu pengen citanya terwujud atau masalah selesai? Dengan jawab masalah selesai. Masalah pertama yang paling banyak digalaukan adalah masalah rezeki. Masalah yang kedua adalah muncul saat kita itu salah memaknai rezeki. Salah memaknai rezeki Bapak Ibu, berpikir cetek rezeki itu dipikir cuma duit tok. Itu salah satunya. Ya, mulai salah memikirkan masalah rezeki selalu diukur dengan duit, selalu diukur dengan uang. Akhirnya inilah yang terjadi yang paling banyak di masyarakat, yaitu orang cari duit, cari uang sampai stres. Uang sudah didapat digunakan untuk menghilangkan stres. Coba dengan pikirkan. Ini manusia modern sekarang ini Bapak. Golek duit sampai stres. Ya kan? Investment duit digunakan untuk menghilangkan stres. Kamu terus tapi akhir itu duit apa? Bikin jalan-jalan, karaokean, ini macam-macam digunakan. Ya kan? Saya sok kerja Senin, kerja stres stres. Untuk duit hilang meneh. Orang ini kan? Tahu nih? Ada punya pengalaman kayak gini. Wah ini kan muter nih kalau kayak gitu beranggapan rezeki itu hanya hanya duit Bapak Ibu. Maka itu duit sampai stres bantai tuang peras lihat untuk duit ngilangin stres. Dan betul rasa mulai duit selesai lah itu. Udah stres itu juga ini menarik Bapak Ibu ya. Keduanya orang ternyata akhirnya lali, ibadai macam-macam semua mereka itu lupa. Akhirnya apa? Digunakan untuk menghilangkan stres. Dan stres itu hanya mengalihkan sementara. Ya dengan duit utang, ya dengan karaokean. Pas saat karaoke mana juga bisa kan? Baru dia utangnya jadi belum selesai kan? Karaoke
sampaikan, ini masalah muncul di sini. Anda harus paham, harus usah gregetan itu loh anaknya. Usah mikir, nanti tanggal deh Bapak Ibu. Usah mikir deh. Saya dipikir enak, mau enak toh. Ini yang paling umum. Betul ya? Maka tempat makanan hari ini, saya kan juga riset dengan orang-orang yang bisnis di kuliner, itu paling banyak nyasar adalah kaum milenial, orang-orang anak SMA, anak yang kuliah. Kenapa? Karena dia pernah mikir saya penting iso jajan, iso makan. Saya sekurang duit telepon mama, WA ayah, ya, praktikai alasan ono tugas selesai. Merdeka. Ya. Halo, subhanallah. Nah, itulah selama orang berpikir rezeki itu adalah harta, maka dia akan susah terus menerus. Ya, dia akan susah sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, mobilmu, kendaraanmu, rumahmu, HP-mu yang baru, motormu yang baru, gamismu yang baru, janganlah, dan juga anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya, ini kan rezeki. Karena akhirnya orang menggunakan rezeki, jangan sampai harta bendamu, harta yang kaitan dengan harta ya, dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Itulah guru kita, musik kita selalu pesan. Saya tuh gak khawatir kalau murid-murid itu pada susah, itu tenang, karena mereka bisa sabar. Yang paling berat itu ketika Allah sudah buka itu rezeki, nikmat sudah berlimpah ruah, itu yang bahaya. Karena baru lali masalahnya. Ya, bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ini jadi nasihat, bahkan di banyak tema. Saya lihat tadi tema banyak perceraian ketika suami itu sudah mulai mapan. Banyak rumah tangga masalah ketika suami sudah mulai mapan. Why? Kenapa? Karena dia jadikan harta bendanya menjadi Tuhannya, melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayo kita saling menasihati, saling mengingatkan Bapak Ibu. Ya kan? Yang dulu ya Allah, kalau supaya musim hujan, mengajirin tiara yang pas hujan, aku sijin rahmatan ya Allah. Aku pengen setangis sebunder ya Allah, tolong ya Allah. Aku berjanji kalau setangis bunder ya Allah, aku makan ngaji ya Allah. Setangis bunder aja akhirnya eman. Nah, eman kotor dia, lancar dia, ya kan? Ya, ayo mulai lagi Bapak Ibu. Ya ini ya. Orang ngaji saya, butuh teko. Ya aku teko orang ngaji saya, orang pengajian saya, aku butuh. Mulai dia lalai, mulai boleh Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, nah apa itu indikator rezeki? Rezeki itu ukurannya adalah keseimbangan. Keseimbangan apa nih kali ini? Karena waktunya pendek, ya satu sedikit. Yang pertama adalah rezeki itu kaitan dengan ketenangan Bapak Ibu. Ketenangan itu ada rezeki. Nah banyak orang itu wis tenang di utang, malah utang, akhirnya tenang. Kan dia perkara duit itu, dia menuhankan keinginannya, dia menuhankan harta bendanya. Yang kedua adalah kebahagiaan Bapak Ibu. Yang kedua adalah kebahagiaan, yang kita cari adalah kebahagiaan karena bahagia itu datangnya dari Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah keberkahan. Tambahnya nikmat, tambahnya kebaikan itu adalah keberkahan. Ciri keluarga yang berkah adalah keluarga itu selalu terus bertambah kebaikannya. Itu berkah. Harta yang berkah adalah harta yang di situ sebagian Anda keluarkan untuk agama, Anda keluarkan untuk kepentingan sosial. Itulah berkah, tambah kenikmatan. Ini tiga ini Bapak Ibu. Tenang,
bahagia, keberkahan. Dengan tenang, dengan kebahagiaan, tapi rak berkah, ya masalah, rak pengen. Keberkahan ono tapi rak tenang, kemerungsung, amalnya terpaksa, rak bahagia, ya masalah. Maka menu ini harus selaras. Seperti menu sayur beningnya Tanjung Burung itu kan harus sesuai proporsional. Iki ono wortele, ono gambas, ono apa lagi? Jepang macam itu kudu menu itu pas gitu. Membuat sop juga ramuannya kudu pasti ada tiga Bapak Ibu. Nah, 3 prinsip Bapak Ibu untuk akhir-akhir kerabat. Yang pertama tadi Pak, prinsip yang pertama bersungguh-sungguh dan prasangka baik kepada Allah. Mohon maaf, gak gampang, perlu dilatih. Terus prasangka baik kepada Allah. Ya, yang kedua, temukan perintah Allah dan tetap yakin kepadanya. Artinya di poin yang kedua, jalankan perintah Allah, kerja dulu baru minta. Yang ketiga, fokus kepada keinginannya Allah dulu, baru pada keinginan kita. Ya, nah apa langkah yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah mantapkan keyakinan dulu Bapak Ibu. Pertama mantapnya sih, dan itu butuh proses, butuh memantapkan keyakinan bahwa Allah itu maha segalanya. Di bulan yang lalu Moses juga menjelaskan tentang keyakinan ini. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam, ya Allah ya Rabb, aku itu yakin kepadamu, tunjukkan agar aku tambah yakin kepadamu. Muncul cahaya beda Nabiullah Musa, tapi yakin. Nabiullah Ibrahim juga sama, ya Allah aku itu yakin kepadamu, Engkau maha kuasa, Engkau itu ada ya Rabb. Ya Allah tunjukkan kepadamu, aku tambah yakin kepadamu ya Allah. Apa yang dilakukan? Satu burung dipotong jadi 4, taruh di 4 lembah. Wahai Ibrahim, taruhlah, potonglah, cincanglah burung itu, potonglah menjadi 4, taruh di 4 bukit itu, dan kamu tunggu di tengahnya, dan kau melihat aku satukan mereka kembali secara utuh. Tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan ini perlu diproses. Maka yang pertama namanya ilmu yakin. Namanya apa? Ilmu yakin. Ilmu yang didapatkan dari kita belajar. Keyakinan yang kita dapatkan dari belajar namanya ilmu yakin. Yang kedua namanya ain yakin. Keyakinan dari sesuatu yang kita lihat. Maka jenengan perlu dolane sing adoh, kumpul karo orang-orang di atas jenengan. Lihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan, jenengan lihat. Itu namanya ain yakin, keyakinan dari yang kita lihat. Dan yang ketiga adalah hakul yakin, keyakinan yang kita dapatkan dari bertindak, praktek. Itulah saya minta kepada Bapak Ibu, maka ambil satu amalan sunnah, bukan wajib ya, kalau wajib itu SOP. Ambil amalan sunnah, dan amalan sunnah itu ada yakini betul-betul ini berdampak, berefek. Monggo Bapak Ibu, saya sedang mencoba ini bertahun-tahun Bapak Ibu, dan alhamdulillah aku jadi semakin yakin. Saya menjadi semakin tidak takut dalam kehidupan ini. Ya, ambil satu amalan, jadi itu juga lakukan terus-menerus, dan nanti Allah akan berikan banyak kemudahan kepada kita. Jadi ya, mantapkan kita kepada Allah dengan yakin. Keyakinan itu dari mana? Dari ilmu yakinnya. Dan jadikan buka di surat Yunus ayat 31. Ya. Kul mayyarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku samaa wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup, siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka berkata Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadaku? Aku kan saya rezeki, ngei meripat, ngei telinga,
ngasih, yang mematikan, yang hidup jadi mati hidup itu aku. Adanya kelahiran, adanya kematian itu semua dariku, dan kau melakui itu semua dariku, dari Allah. Tapi kenapa kamu mengikuti aturanku? Kowe kerja karo aku sebagai kerja gaji sing apik, mobil dinas wis tak kasih, fasilitas wis bagus, bonus wis tak kei. Tapi kenapa kok kamu gak manut dengan aturan yang aku berikan di perusahaan? Tanya kepada Allah. Maka keyakinan kita kepada Allah perlu kita tingkatkan. Ya, caranya adalah apa? Mulai dari ilmu yakin, ini ilmu. Kemudian dari ain yakin, dari sesuatu yang kita lihat, dan hakul yakin, dengan perlu praktek. Ya, perlu eksperimen, dengan perlu terjun, perlu lakukan. Jadi akan ketemu di situ ilmu. Jadi akan ketemu dengan keyakinan. Karena keyakinan yang paling tinggi, yang paling berat adalah hakul yakin. Hakul yakin hanya bisa dilakukan dengan praktek. Dengan apa? Praktek tidak bisa. Ya. Yang kedua, dengan rasa di dalam kita berdoa. Doanya juga perlu penuh rasa. Maghrib jam berapa? 16? 18 berapa? Maghrib jam berapa, Bu? Kurang 6 lebih ya Pak. 8 ya, mau yang waktu biar cukup sesi. Hadirkan rasa di dalam berdoa. Tadi ini berlangsung juga saya bahas. Yang pertama adalah doa itu adalah berbicara mesra dengan Zat yang Maha mencintai dan selalu menanti hamba yang kembali. Inna rahmati taqulul Allah. Satu, hadirkan rasa sinyal kepada Allah dalam doa Bapak Ibu. Yang kedua adalah doa berbicara mesra dengan Zat yang Maha tahu segalanya. Wallahu alim bidzati sudur. Allah mengetahui segala isi hati kita. Gunda-gulana kita itu Allah tahu. Maka saat Anda berdoa adalah berbicara mesra dengan beliau untuk menghadirkan rasa dengan Allah. Dan yang ketiga, doa adalah berbicara mesra dengan Zat yang Maha kuasa melepas semua segala susah dan memberi solusi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hadirkan itu Bapak Ibu. Doa dengan penuh sungguh-sungguh, doa dengan penuh rasa. Yang pertama, hadirkan keyakinan Allah Maha segalanya. Untuk hadirkan keyakinan butuh hakul yakin. Ya, ilmu yakin jadi harus oke. Hakul yakinnya kita harus tingkatkan dengan melakukan. Ya, yang kedua, hadirkan saat berdoa sungguh-sungguh dengan ada rasanya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena janji Allah, wa may yattaqillaha wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibukakan jalan keluar di tengah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan mudahkan semua urusan kita bagi mereka yang bertakwa dan terhindar dari rasa takut dan kesedihan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ini keuntungan kenapa kita harus jadi orang bertakwa. Allah akan jadikan banyak jalan keluar, rezeki dari arah tidak sangka-sangka, dimudahkan urusan kita, terhindar dari takut dan kesedihan. Maka itulah kita masuk Islam harus secara keseluruhan, harus secara kafah Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu semua adalah Islam secara keseluruhan, secara kafah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sehingga setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bagaimana caranya kita masuk Islam secara kafah? Maka jadilah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan pribadi bertakwa itu SOP-nya, syaratnya ada 2. Jalankan perintah, jauhi larangan. Dan cuman kita sering terjebak jalankan perintah hanya kita cukup hanya sampai di sholat saja Bapak Ibu. Jalankan perintah itu banyak Bapak Ibu. Sholat itu salah satunya, ini perintah Allah. Puasa perintah Allah. Zakat ini juga perintah Allah. Syukur perintah Allah. Sabar perintah Allah. Sholawat perintah Allah. Haji umrah ini perintah Allah. Ya, birrul walidain ini perintah Allah. Infak sedekah ini perintah Allah. Berdakwah menyampaikan kebaikan ini juga perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, dan juga apa? Memakmurkan masjid ini perintah Allah. Silaturahmi perintah Allah. Menolong orang lain juga perintah Allah. Bukalah sebanyak-banyaknya perintah Allah jadi praktekkan Bapak Ibu. Macam mau sholat tok dengan jual wirang-wirang, wes sholat, ora paham makna nih, tekan nanti mana?
Saya penting soal pamit, bahaya bahaya. Kemudian tinggalkan Bapak Ibu larangan dari Allah. Larangannya itu banyak. Satu, kita nggak boleh berzina, nggak boleh berjudi, khamar, minuman keras, berbohong, ibah, fitnah, hutang, riba. Larangan Allah, mendolimi orang lain, memutus silaturahmi, makan makanan yang haram. Ya, banyak larangan Allah yang perlu kita tinggalkan. Inilah masuk Islam secara kafah. Jangan cuma jalankan perintah, tapi dengan kamu jalankan dan kamu menghindari larangan. Ini kalau jenengan sudah lakukan, jalankan perintah, jauhi larangan. Yang perintah Allah itu banyak pakai banget, ya. Larangannya Allah juga banyak pakai banget. Jenengan bisa tahu diilmuni, jenengan berusaha untuk menghindari larangan dan menjalankan perintah, maka insya Allah kemungkinan besar doa kita mudah didengar oleh Allah. Setuju? Sepakat? Nah, PR dengan tolong Anda tulis satu perintah Allah apa yang Anda akan lakukan setelah acara ini. Pokoknya standar ini 8 menit masih ya. Tolong tulis satu ya, biar acara ini jadinya membekas. Tulis satu perintah Allah kecuali sholat ya. Tolong aja sholat terus otomatis ya. Yang ini kaitan dengan sunnah. Anda tulis perintah Allah apa yang setelah acara ini jenengan melakukan. Monggo, mau infak sedekahnya dikencengin, mau birrul walidinnya, atau mau haji umrohnya. Sing belum daftar, ayo dan daftar Bapak Ibu, daftar haji. Caranya gampang. Bismillah ya Allah, siapkan tabungan ya Allah. Kita siapkan gue nabung untuk apa? Jalankan perintahmu untuk berangkat haji. Insya Allah cepat Bapak Ibu. Ya, karena Allah akan mudahkan jalannya ketika kita akan mendekat kepadanya. Itu Allah mudahkan. Gitu ya. Oke, tulis satu dulu perintah Allah apa yang dilakukan, dan tulis satu larangan Allah apa yang Anda akan tinggalkan. Yang itu Anda biasa sudah lakukan, mungkin sering ngapusi, lagi OTW pada jadi ngomong utang, jadinya aku lucu nyamun, lagi orang kebutuhan liane, kamu ngapusi banget ya. Ini bahaya. Maka yuk Bapak Ibu teruslah berlatih untuk menghadirkan rasa di dalam berdoa, penuhi perintah Allah dan jauhi larangan. Insya Allah doa kita menginginkan sesuai dengan Allah. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah tunjukkan kepada kita, bimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang telah memberikan nikmat oleh Allah, bukan jalan yang orang-orang diberkahi Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, dan semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.